Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Hari ini sungguh luar biasa karena pihak rektorat dan juga rektor sudah melakukan suatu upaya untuk menjernihkan ke masyarakat apa yang selama berbulan-bulan ini mengharu biru negeri ini. Pertama adalah pernyataan resmi dari UGM yang disampaikan oleh Rektor UGM Profesor Dr. Ova Amelia. Yang kedua adalah podcast yang dilakukan oleh pihak sekretaris UGM dengan menampilkan pembicara Dekan Fakultas Kehutanan, Wakil Rektor 1 Profesor Wening, dan juga Rektor UGM itu sendiri. Dua hal ini seharusnya sudah menjadi peringatan penting bagi bahkan peringatan serius bagi para penuduh ijazah palsu, khususnya trio RRT, untuk menghentikan segala racun-racun yang telah disebarkan ke masyarakat yang berupa opini, asumsi, framing, dan hoax yang tidak benar mengenai status kesarjanaan Presiden ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga segala sesuatu yang menyangkut tentang Universitas Gadjah Mada. Ini merupakan sinyal keras, peringatan keras buat mereka semua seperti itu, bahwa kita tidak main-main, kita punya data, kita punya bukti, kita punya dokumen yang sahih dan tidak mungkin terbantahkan, baik berupa dokumen secara fisik maupun juga penjelasan-penjelasannya. Kita semua sangat menguasai itu. Kami dari unsur alumni UGM dalam hal ini, dari pihak Kagama Pengda DIY dan juga dari unsur-unsur alumni yang lain seperti dari Bela UGM dan lain-lain juga memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi penuduh ijazah palsu seperti itu, untuk segera menghentikan semua aksi-aksinya, untuk segera menghentikan racun-racun yang selama ini ditebarkan ke masyarakat, ditebarkan ke seluruh bangsa Indonesia. Karena hal itu tidak mendidik, hal itu tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sudah merusak semua tatanan dalam hal ini, baik pendidikan, sosial, politik, dan semuanya, semua aspek terkena semua itu sebetulnya. Di sini kami hanya ingin lebih mengedepankan bahwa kami mendukung sepenuhnya apa yang tadi menjadi pernyataan resmi dari Rektor UGM, juga apa yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam podcast resmi dari UGM. Kami tidak ada sedikit pun, semili pun kami bergeser dari dukungan terhadap mereka, karena kami percaya bahwa apa yang disampaikan oleh mereka adalah suatu kebenaran yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, karena berdasarkan bukti-bukti, dokumen, fakta, dan semuanya yang mereka miliki adalah lengkap, sahih, dan tidak mungkin terbantahkan hanya oleh asumsi dan tafsir-tafsir ngawur yang dipunyai oleh para penuduh seperti itu. Di sini juga kami menghimbau untuk sebagian kecil dari alumni UGM yang selama ini menjadi pendukung mereka, untuk juga menghentikan manuver-manuver yang tidak perlu, manuver-manuver yang kontraproduktif, yang hanya semakin memperburuk citra alma mater, hanya semakin menyudutkan UGM di mata sebagian masyarakat. Kita harus kembali mendudukkan permasalahan ini secara objektif. Kalau alma mater yang melahirkan para alumni yang memberikan ijazah, mereka sudah memberikan pernyataan seperti itu, harusnya kita ikut mendukung mereka. Mendukung mereka tidak berarti secara membabi buta, tetap kritis. Tapi kalau mereka sudah menyampaikan, mereka memiliki semua bukti dari A sampai Z yang tidak terbantahkan, juga mereka mampu menerangkan semuanya apa yang selama ini dituduhkan oleh para penuduh ijazah palsu. Seyogyanya itu membuat pikiran kita menjadi jernih untuk berbalik menjadi
eh, mendukung dari alma mater. Jadi jangan sampai berlarut-larut dalam kubangan kesalahan, dalam kubangan kedustaan. Untuk itu kita menghimbau semua alumni untuk kembali lagi ke jalan yang benar untuk mendukung alma mater, untuk memulihkan citra alma mater, untuk memulihkan nama baik alma mater, untuk memperkuat lagi marwah alma mater. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam suatu kesalahan-kesalahan yang semestinya tidak dilakukan oleh kaum terdidik, kaum intelektual. Ini juga kita menghimbau pada trio RRT khususnya yang konon mereka merupakan alumni UGM untuk kembali fokus menghadapi permasalahan ini dengan Jokowi, menghadapinya dalam proses hukum. Jangan bikin manuver yang tidak perlu dengan membuat aliansi politik, dengan membuat gaduh di tataran internasional, walaupun sebenarnya kita juga sangat meragukan internasional yang mana itu. Kalau sekedar forum diaspora Indonesia FDI itu juga kami meragukan, karena ternyata FDI itu juga didirikan oleh Tifa itu sendiri, seperti dalam beberapa video yang pernah saya upload. Juga di belakang FDI itu adalah orang-orang yang selama ini memang cenderung menjadi pihak oposisi. Kami sebenarnya tidak memandang dari segi oposisi atau tidaknya. Kami tidak mau berurusan dengan politik, tapi seyogyanya persoalan ini murni hukum, persoalan ini murni kalian para penuduh dengan Jokowi. Jadi tidak usah mencari-cari perlindungan secara politik kemana-mana, mencari-cari perlindungan di dunia internasional yang kalian katakan seperti itu hanya akan mendiskreditkan nama baik UGM. Toh dunia sana juga belum tentu akan care, akan memperhatikan apa yang selama ini menjadi gerakan-gerakan kalian semua seperti itu. Jadi ada baiknya sekarang mulai fokus ke persoalan hukum, karena ini persoalan hukum murni, bukan persoalan politik. Kecuali kalian memang sudah memainkan ini dalam ranah politik, itu berbeda. Kalau kalian menjadikan ini menjadi ranah politik, kami tidak ikut-ikut, dan ini ada kecenderungan kalian memang pada dasarnya memang para politisi yang berkedok sebagai akademisi, berkedok sebagai ilmuwan, berkedok sebagai periset seperti itu. Kalau itu bukan ranah kami, dan nanti kalian akan kesulitan sendiri. Fokuslah terhadap proses hukum yang sedang kalian jalani, dan kalian harus konsekuen, karena kami dari pihak UGM juga alumni itu sudah rasanya sudah kehilangan simpati kepada kalian seperti itu. Bagaimana kami berbulan-bulan harus menahan rasa malu, menahan rasa kecewa, menahan rasa penyesalan, karena di jagat media sosial juga kadang-kadang di ranah dunia nyata banyak masyarakat yang cenderung menilai minor terhadap alma mater, terhadap kami semua seperti itu. Itu akibat ulah dari kalian. Jadi sebenarnya sekarang kalian harus menanggung konsekuensinya, kalian harus berani menanggung risiko sendiri. Tidak perlu mencari dukungan kesana kemari, mencari dukungan politik, mencari dukungan internasional yang cenderung hanya halusinasi seperti itu. Dunia internasional tidak akan pernah memperhatikan hal remeh-temeh seperti ini. Ini murni kasus hukum, kasus antara kalian dengan Joko Widodo. Tidak perlu menyeret-nyeret pihak yang tidak berkepentingan. Ini juga sekaligus untuk memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini murni kasus hukum, tidak ada kaitannya dengan politik. Bahwa sesungguhnya para penuduh itu memang dari awal memang tidak mempunyai bukti apapun, tidak mempunyai data-data apapun, kecuali hanya framing, kecuali hanya asumsi,
kecuali hanya tafsir mereka sendiri. Sebagian tadi sudah jelas terang benderang dipatahkan oleh dekan, rektor, dan wakil rektor dalam podcast resmi UGM, juga pernyataan resmi dari rektor UGM. Kami dari alumni sebetulnya juga banyak memahami apa yang selama ini disampaikan oleh pihak-pihak berkompeten di UGM. Kami juga sedikit banyak juga sudah tahu duduk persoalannya. Kami juga sedikit banyak sudah tahu apa saja yang dimiliki oleh Fakultas Kehutanan UGM terkait dengan perkara ini, dan kami meyakini bahwa UGM, Fakultas Kehutanan, dan para alumninya adalah pihak yang benar. Kami tidak akan meragukan itu sama sekali. Sedangkan kalian yang para penuduh harus berani bertanggung jawab dan menanggung resikonya, harus konsekuen seperti itu. Untuk itulah kita menghimbau kepada trio RRT, juga sebagian kecil alumni yang masih mendukung mereka, pada trio RRT untuk fokus saja ke proses hukum. Tidak perlu mengada-ada, tidak perlu melebar-melebarkan lagi persoalan ini. Sudah ada penjelasan yang sangat terang benderang dari pihak rektorat, terang benderang dari pihak dekan, wakil rektor, dan semuanya. Juga kami sampaikan pada sebagian kecil alumni yang masih menjadi pendukung mereka untuk segera menyudahi manuver-manuver demi mendukung trio RRT. Tidak ada gunanya. Kalian harus lebih menjaga marwah, kehormatan, dan harga diri alma mater dibanding trio RRT. Kita memang bisa berteman baik dengan mereka, tapi ketika mereka sudah menciderai alma mater, maka biar mereka menanggung risikonya sendiri, biar mereka harus berani konsekuen atas tindakannya. Jadi kita kembali ke ranah yang objektif. Kita harus kembali menjadi alumni yang terpercaya untuk mendudukkan persoalan ini secara benar dan proporsional seperti itu. Jadi ini hanya himbauan saya untuk memperkuat apa yang tadi siang disampaikan oleh pihak rektor, dan juga adanya podcast yang menampilkan rektor, pembantu rektor 1, dan juga dekan Fakultas Kehutanan. Kita tidak ada keraguan sekali untuk mendukung mereka, karena mereka pihak yang benar. Sekali lagi kami himbau pada trio RRT untuk fokus pada proses hukum, dan juga kepada sebagian kecil alumni yang selama ini banyak bikin manuver demi mendukung trio RRT untuk menyudahi manuver tersebut, dan kita kembali menjadi cair dengan alumni lainnya. Kita kembali mendudukan permasalahan ini secara objektif, yaitu permasalahan hukum antara trio RRT dan lain-lainnya versus Joko Widodo, seperti itu. Kita tunggu saja hasilnya nanti di persidangan. Jadi kita tidak perlu bikin manuver-manuver demi mendukung mereka. Kalau toh dari kami alumni selama ini kita menyampaikan ke masyarakat, itu sebenarnya kita hanya untuk mereduksi segala hoax yang ditimbulkan oleh mereka, kaum penuduh seperti itu. Kita tidak dalam rangka menyerang balik, tapi kita menetralisir, kita mengedukasi masyarakat seperti itu, agar marwah, kehormatan, dan martabat alma mater tetap terjaga di mata masyarakat dan di mata bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saya kira cukup sekian video saya kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan tetap berpikir objektif untuk para alumni Universitas Gadjah Mada. Salam merdeka.